Oke, Tribuners, selamat malam dan salam berjumpa kembali bersama saya Hasim Arfa, redaktur politik hukum dan HAM Tribun Timur, akan memandu Anda untuk acara ngopi spesial pada malam hari ini bersama dengan salah satu legislator muda di DPRD Sulsel, namanya Salman Al-Faris. Jadi beliau ini ada salah satu legislator termuda ya, di DPRD Sulsel, dan berasal dari Dapil Sulsel 2. Dapil Sulsel 2 ini kalau di Makassar kita sering sebut Makassar B. Betul. Yang meliputi 4 kecamatan di wilayah Biringkanaya, Tamalandrea, apalagi yang dua? Panakukang dan Manggala, kakak. Ya, itulah. Pada malam hari ini kita akan banyak membahas bagaimana sih sebenarnya peran anak muda di DPRD Sulsel, sehingga kita memberikan tema anak muda bisa tunjuk. Nah, silakan Pak Dewan untuk perkenalan diri dulu deh ke sahabat Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, perkenalkan nama saya Salman Al-Faris Karsa Sukardi BIT. Alhamdulillah saat ini menginjak usia 23 tahun. Betul yang tadi kakak Hasim bilang, alhamdulillah kami salah satu yang termuda, karena saat ini di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu ada 2 orang kakak yang kurang lebih seumuran lah sama kami. Ada dari fraksi PKB Andi Ayoga, dia paling muda, kemudian saya. Jarak saya dan Andi Ayoga itu cuma beda 4 bulan Ji. Saya bulan 3, beliau bulan 7. Jadi masih lebih muda dia. Jadi bukan saya yang termuda, tapi salah satu yang termuda lah. Kemudian kami kemarin maju di Dapil Sulsel 2, Makassar B, meliputi 4 kecamatan, Biringkanaya, Tamalandrea, Panakukang, dan Manggala. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil rekapitulasi suara kemarin, kami mendapatkan amanah sejumlah 19.890 amanah yang dititipkan kepada kami untuk bagaimana kiranya kami bisa berperan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan guna untuk bersinergi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memajukan Provinsi Sulawesi Selatan ini. Kami sendiri berasal dari Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah P3 itu pertama kali mendapatkan kursinya kakak di dapilku. Kami alhamdulillah pecah rekor setelah sebelum-sebelumnya tidak ada di Dapil Sulsel 2 itu dari P3. Ini mencetak sejarah namanya. Iya, mencetak sejarah dan alhamdulillah kemarin kami mendapatkan kursi kedua. Beda kurang lebih 1.500 lah sama Nasdem. Bu Kiki ya? Iya, Bu Kiki. Beda suara saya 19, suara partai beliau Nasdem itu 40.000 sekian, kami di angka 38.500-an. Iya, kami kursi kedua beda 1.500 suara. Kurang lebih kira-kira seperti itu kakak. Siap. Nah, bisa dong diceritakan nih awalnya bersinggungan dengan politik, apalagi latar belakangnya. Kalau kita lihat tadi ini Bachelor Business ya? Of IT kak. IT? Ya, BIT, Bachelor of Information Technology. Oh, di komunikasi ya? Iya, siap. IT komputer. IT komputer ya? Saya kira komunikasi ya. Iya. Gimana tiba-tiba dari seorang bisa dibilang di belakang meja, di belakang komputer, tiba-tiba mau menjadi seorang politisi? Jadi memang kakak kami latar belakangnya itu sebagai pengusaha. Nah, kita flashback ke belakang dulu. Waktu itu saya alhamdulillah berkuliah di Singapura. Namanya kampus itu James Cook University, dan satu kampus dengan ketua DPW kami, Imam Fauzan Amiruskara, yang kemarin itu sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel tahun 2019. Kami satu kampus, tinggal satu kampus, bahkan satu apartemen, bahkan satu kamar pula, sama tidur. Nah, di situ beliau seringlah sharing-sharing tentang bagaimana sih politik itu, bagaimana orang kalau di P3 dan sebagainya. Dan dia memang visinya itu ingin bagaimana caranya menonjolkan anak-anak muda di Sulawesi Selatan. Makanya ketika waktu itu dia juga sempat jadi termuda kakak waktu terpilih kemarin. Ya, 2019. Dia tujuannya itu bagaimana mau menonjolkan bagaimana ini anak-anak muda di Sulawesi Selatan untuk mampu berperan. Nah, itu yang jadi landasan kami
Sehingga pada saat tahun 2020 kami lulus, kami sempat melakukan usaha, merintis beberapa usaha, salah satunya ada Karsa Mini Soccer. Ya tentu sebagai anak muda, apalagi laki-laki, siapa yang tidak suka main bola. Karena memang berlatar belakang hobi main bola, kami buatlah Karsa Mini Soccer di Jalan Perintis Kemerdekaan yang dekat pintu Satu Unhas. Ya. Nah, singkat cerita di tahun 2022 Imam Fauzan mengabari saya tentang mengajak saya, bagaimana Salman kalau ikut Ki ber P3. Boleh kakak. Jadi apa itu? Ini kita mau mengadakan musyawarah wilayah untuk salah satu Banom P3 kakak. Namanya itu Angkatan Muda Ka'bah, dan alhamdulillah di situ kami dilantik menjadi sekretaris wilayah Angkatan Muda Ka'bah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dari situ mulailah saya berkenalan dengan teman-teman di P3, melihat bagaimana ini orang di P3, bagaimana senior-senior di P3, dan alhamdulillah kami diterima di situ. Kemudian pada saat mulai masuk masa pendaftaran calon anggota legislatif, kami dikabari diajak mau masuk untuk jadi caleg tidak. Wih, berat-berat ini. Tentulah sebagai seorang anak, saya minta restu dulu sama orang tuaku. Minta restu dulu kepada orang tuaku, dan alhamdulillah keduanya merestui langkah yang ingin saya ambil. Tapi satu yang mereka pesan kakak, bahwa Jangki pernah sekali-kali berpikir kalau mau cari uang di dalam. Karena kalau mau cari uang di dalam itu saya rasa bukan tempatnya. Kita di politik itu menurut saya adalah salah satu bentuk pengabdian tertinggi. Ya. Bapak saya bilang, mungkin kalau Bapak ini sebagai pengusaha mungkin bisa bantu 1.000 sampai 2.000 orang. Tapi kalau kau di politik harus kau tanamkan, harus kau bantu lebih daripada itu. Dan saya pun merasa bahwa dengan kita berpolitik, dengan kebijakan-kebijakan apa yang nanti kita ambil di parlemen, itu bisa membantu bahkan satu Sulawesi Selatan kakak. Lebih besar jangkauannya, dan itu menurut saya bisa bernilai pahala. Amal jariah yang kita buat, mana ketika kebijakan yang kita bentuk itu bermanfaat bagi masyarakat, itu saya harap bisa menjadi nilai pahala bagi saya. Makanya ketika tahun 2023 bulan Mei kalau tidak salah, saya mendaftarkan diri di KPU sebagai calon anggota legislatif. Mulai kampanye dari bulan 6 kalau saya tidak salah, bulan 6 2023. Ya. Kurang lebih 8 bulan kami berjalan. Sebenarnya saya ini tipikal ini kakak, apa ya, anak introvert. Iya. Anak introvert. Dan kalau mau kupikir kembali sekarang ini flashback kak, tidak pernah kak kepikiran akan ada kak menjalani hari-hari seperti itu. Bukan kak tipikal yang bukan kak tipikal yang istilahnya bukan kak tipikal yang sebenarnya nyaman untuk ketemu orang banyak. Iya. Sebenarnya tipikal begitu, cuman karena ku jalani hari-hari, ketemu dengan banyak masyarakat, mendengar apa keluhan masyarakat tentang apa yang terjadi saat ini, terketuk hatiku. Ternyata apa yang saya lihat selama ini tidak seperti apa yang saya pikirkan. Saya kira ternyata masih banyak masyarakat yang sangat butuh lah bantuan-bantuan itu kak. Terketuk hatiku, makin semangat kak untuk mendengar apa aspirasi-aspirasi teman-teman. Kita coba cari solusinya, dan alhamdulillah 8 bulan kami jalan, ada kurang lebih di 38 kelurahan ini semua sudah saya susuri kakak. 38 kelurahan di Dapil Makassar Bedi sudah semua saya susuri. Banyak pengalaman baru yang saya temukan. Bahkan ada namanya satu kampung itu yang saya tahu, ternyata ada kampung itu namanya. Ada yang namanya Kampung Untia di Biringkanaya. Sebelum saya tidak tahu apa ini Untia, kelurahan Untia tidak pernah ku dengar. Dan kami jalan-jalan ke sana ke Untia, ternyata ini bilang namanya Kampung Untia. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman yang kami lakukan kemarin pada saat masa kampanye. 8 bulan kami jalan, bertemu banyak masyarakat. Awalnya saya ini yang anaknya introvert kakak, jadi kayak senang kalau ketemu banyak orang. Bisa bercanda gurau dengan masyarakat, berbincang dengan masyarakat. Jadi semakin hari kita gas-gas terus. Yang awalnya mungkin cuma 2 titik, karena biasa
ada tuh bilang anak-anak istilah zaman sekarang kak sosial energi. Iya, 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 iya. Sosial energi, sosial baterai. Saya ini awalnya dulu 1 titik, turun dodong sosial bateraiku. Iya, 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 iya. Tapi lambat laun, jalan demi bulan, 2 titik kurang ini, tambah lagi. Jadi kami pernah maksimal waktu itu kakak 1 hari bisa sampai 13 titik. Dari Dan pagi sampai subuh tuh. Iya, dari pagi, pokoknya dari pagi kita turun enggak sampai subuh, jadi sampai malam jam 11 lah. Nah, itu pun tidak seperti awal-awal yang langsung kak dodong yang habis sosial bateraiku. Jadi itu apa ya, menimbulkan rasa apa dalam hati kan, rasa kesan tersendiri. Kita kan seperti bertamasya itu keliling 38 kelurahan melihat keluh kesahnya masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan alhamdulillah 14 Februari pencoblosan dan kami diumumkan menang itu di bulan Maret, 15 Maret kalau nggak salah. Maret pemilihannya. Iya, dan kami dilantik 24 September kemarin dan mulailah perjalanan pertama kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kan kalau misalnya anggota DPR itu kan dia tidak punya program kerja biasanya. Tapi aspirasi sebenarnya setelah kita kumpul ini 8 bulan, aspirasi masyarakat itu banyaknya apa sih? Ah ya, menarik ini kakak. Saya selalu ditanya kalau sama masyarakat kemarin ketika turun, selalu tanya apa visi misi tak Dinda kalau jadi anggota dewan Ki. Saya selalu jawab bahwa anggota DPRD itu dalam hemat saya kakak tidak bisa mempunyai visi misi tersendiri. Ya. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan apa sih tugas-tugas itu anggota DPRD. Ada pengawasan, ada pembuatan perda, sama penganggaran. Hanya ini tugasnya anggota DPRD, tidak bisa memiliki visi misi sendiri. Nah, tugas itu anggota DPRD lebih kepada mendengar dan memperjuangkan. Nah, kemudian menyangkut tentang pertanyaan tadi, tentu kalau di dapil kota itu aspirasinya kurang lebih berputar di kisaran itu saja. Ada tentang pendidikan, ada tentang kesehatan, dan sedikit-sedikit ada tentang jalanan, lorong-lorongnya. Mungkin kalau lagi banjir, apalagi di daerah Manggala kakak, ada di blok 10, kalau mulai masuk musim-musim begini itu pasti banjir. Itu aspirasi yang kami dapatkan ketika turun kemarin, dan insya Allah walaupun saat ini kami ada di Komisi C yang dimana itu membidangi tentang keuangan, yang dimana kami bermitra dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, bermitra dengan badan keuangan dan aset daerah, PPKAD. Iya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pelayanan Terbatas Satu Pintu, kemudian Biro Perekonomian dan Pembangunan Daerah serta BUMD. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kita bisa merealisasikan ini aspirasi masyarakat. Kenapa? Karena kita di fraksi ini kan, di fraksi P3 ada 8 orang. Tentu bisa kita minta tolong ke teman kita yang ada di komisi yang membidangi hal-hal tersebut. Jadi saya rasa walaupun saya di Komisi C, tentu saya insya Allah mampu untuk membantu masyarakat tentang apa yang mereka aspirasikan kepada kami waktu kami berkampanye. Iya, iya. Nah, yang menarik juga ini di daerah dapil Pak Dewan ini adalah rencana pembangunan stadion di sana. Iya. Bagaimana sebenarnya sih perjuangan dari Pak Dewan ini, Pak Salman, terkait peran-peran Anda sebagai wakil dari Makassar B? Betul. Yang seperti sama-sama kita tahu, ada rencana pembangunan stadion di Sudiang. Sudiang ya. Yang dimana itu yang info terakhir yang saya dengar bahwa sudah masuk perencanaan untuk tahun 2025. Nah, tentu kita sebagai anak muda yang tentu sangat merindukan PSM untuk main di kampungnya sendiri, tentu akan terus bagaimana caranya agar program ini bisa jalan. Jangan sampai program pembangunan stadion ini sama aja seperti dengan entah Stadion Barombong atau Stadion Mato Angin yang saat ini kita tahu bagaimana kondisinya. Tentu kita sebagai anak muda, apalagi yang hobi bola, yang suka nonton PSM, yang suka. Saya dulu kakak ketika Mato Angin masih ada,
tidak pernah terlewatkan satu minggu pun saya tidak menonton PSM di stadion. Iya, tidak pernah terlewatkan. Kan itu main setiap 2 minggu. Iya. Tidak pernah terlewatkan, apalagi waktu di Singapura, kalau libur Kak, ada main PSM pasti saya nonton. Karena begitu cintanya saya dengan PSM. Iya, iya, iya. Begitu cintanya saya dengan sepak bola Makassar. Ya tentu ketika ada perencanaan pembangunan stadion di Sudiang, pasti tentu akan kita dorong agar kiranya bagaimana program ini bisa berjalan dan tidak mangkrak seperti program-program yang direncanakan sebelumnya. Disinggung sedikit soal masalah banjir di sana. Iya, Itu kan butuh, kalau kita lihat, wah ini butuh pemerintah pusat nih juga ini. betul. Karena di bendungan Lekong Pancing itu tidak bisa mengcover air kalau misalnya hujan begini. Iya. Gimana? Apakah ada rencana atau aspirasi dari masyarakat untuk segera menyelesaikan itu? Waktu kampanye kemarin mereka hanya mengatakan kendala banjir dan sebagainya, tapi saya terus terang belum turun langsung ke lapangan untuk meninjau apa-apa saja yang bisa kita lakukan terhadap daerah tersebut. Nanti saya pastikan ketika saya masuk di masa reses, saya akan mengunjungi itu tempat-tempat yang memang rawan banjir. Ya. Kami mau minta langsung apa sih yang bisa kita lakukan, mau dibagaimanakan ini kira-kira pendapatnya warga untuk supaya tidak banjir. Karena biasanya itu Kakak, warga yang lebih tahu daerahnya sendiri karena mereka lama tinggal, walaupun ada konsultan di situ, biasanya nih warga tidak setuju apa yang dibilang itu konsultan. Sering sekali kita temukan baku gaya ini warga sama konsultan. Iya, biasa konsultan mintanya ini tapi warga bilangnya lebih bagus sebenarnya begini. Tapi ya nantilah kita lihat. Tapi tentu sama yang seperti saya selalu bilang ke warga, berikan amanah kepada saya pada tanggal 14 Februari kemarin, insya Allah akan kami bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah apalagi tentang perbanjiran seperti yang tadi kita bahas. Siap. Nanti kita tunggu ya Insya bagaimana anunya, eksekusinya di DPR. Tentu kita akan karena ini masalah yang sudah menahun Pak Dewan. Betul. Dan itu kalau saya lihat, karena saya juga pernah bertugas di pemerintah kota dan provinsi, itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi aja. Mesti pemerintah pusat juga turun. Harus ada impresnya ya. Iya. Kalau kita lihat di situ. Tentu kita pasti akan, ini sekarang zamannya kolaborasi Kakak. Iya. Kolaborasi, karena kalau kita tidak kolaborasi itu biasa tidak jadi apa-apa. Jadi tentu kita perlu sinergitas, baik itu dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, dalam hal ini pemerintah kota dalam kota Makassar, baik sinergitas dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Pasti kita akan terus berkolaborasi agar bagaimana kiranya apa yang masyarakat inginkan, apa yang masyarakat keluh kesahkan itu bisa kita tangani. Siap. Nah, kita tunggu nanti ya. Iya. Benar. Nah, yang kedua, Pak Dewan ini kan masih muda nih, salah satu yang termuda. Ada nggak isu-isu yang akan diperjuangkan di DPR terkait anak-anak Gen Z ke depan ini? Sebenarnya Kakak, kehadiran kami di DPRD provinsi ini sebenarnya kami ingin menjadi contoh kepada teman-teman ini bahwa jangki tutup sebelah mata sama politik. Karena banyak ini teman-temanku sendiri Kakak, teman-teman sebayaku sendiri, mereka seolah-olah selalu tutup mata tentang politik. Makanya saya hadir di sini ingin memberi contoh kepada teman-teman semua, teman-teman yang sebaya dengan saya, terlebih khusus Gen Z dan milenial, bahwa politik itu tidak sekotor apa yang kita pikirkan. Bahkan bisa kita bilang Kakak bahwa dari kecil ini, dari tak lahir berpolitik memang memaki. Iya. Kenapa bisa? Ketika kita menangis, waktu masih baik menangis mau minta susu berpolitik begitu. Iya. Mungkin kita sudah biasa pernah dengar istilah seperti itu ya. Iya. Kita ini sudah berpolitik dari kecil. Makanya kalau misal ada saat ini kita ada di masa-masa pilkada, jangki baca-baca terus kita tentang itu berita. Jangki sampai golput, sampai tidak mungkin memilih karena pikiran itu politik itu kotor. Makanya saya hadir di sini ingin menjadi contoh untuk teman-teman Gen Z. Ayo muncullah, dan kalau bisa ayo berpolitiklah. Kenapa? Karena saya yakin ini Kakak,
teman-teman Gen Z ini banyak sekali yang ingin masuk politik, cuman selalu terdoktrin kiri kanan bahwa politik itu begini, A, B, C dan sebagainya. Makanya saya ingin menjadi contoh lebih kepada itu. Isu-isu tentang politik itu namakan itu orang-orang kalau dan sebagainya. Saya bisa pastikan kalau kita memang betul-betul murni niat mau membantu orang melalui politik, insya Allah tidak akan terjebak oleh hal-hal seperti itu. Ya, betul ya. Karena di saat ini memang semua sendi-sendi kehidupan manusia itu terhubung dengan politik. Betul. Seperti peraturan itu dibuat berdasarkan dengan politik. Banyaklah hal-hal yang di kehidupan kita yang sebenarnya bersinggungan dengan politik, tapi kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya politik. Iya, jalanan yang di depan rumah kita saja itu kalau tidak ada yang bawa kalau bukan lewat politik tidak ada itu jalan. Iya. Betul. Betul juga ya, betul. Dan ini memang harus di-inspiring terus ya. Betul. Dan sebenarnya saat ini karena kami diamanahkan sebagai ini tujuan jangka menengah saya lah ya, selama mungkin kan kita tidak tahu apakah 2,5 tahun ke depannya atau mungkin tahun depan bukan kali di Komisi C. Jadi tujuan saya di saat ini untuk jangka menengahnya ini, untuk jangka pendeknya ini di Komisi C, bagaimana caranya kita meningkatkan PAD-nya Sulawesi Selatan. Yang saat ini PAD Sulawesi Selatan ditargetkan itu tahun depan ada di angka sekitar 4,8 triliunan. Wih, besar tuh ya? Iya, di angka 4,8 triliunan yang dimana setahu saya belum menanyakan langsung karena kami belum bertemu mitra kami karena baru-baru kemarin dibagi komisinya. Setahu saya untuk tahun 2024 ini target PAD belum tercapai. Nanti kita mungkin setelah pilkada akan mengajak mitra untuk apa sih penyebabnya ini PAD Sulsel belum tercapai targetnya. Nah, makanya kehadiran kami di sini, kami berpikir bahwa dengan kehadiran anak muda dengan gagasan-gagasannya yang segar, gagasan-gagasan yang tentu berbeda dengan tanpa merendahkan senior-senior kami kita ini anak muda pasti punya pemikiran yang lebih terkini, lebih update, apalagi kayak mungkin kita lebih mengerti tentang bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana perkembangan digital, agar kiranya gagasan-gagasan yang kami miliki ini, pengalaman-pengalaman yang kami miliki ini mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan ini sangat besar sekali potensinya kalau mau kita gali lebih dalam. Dan 4,8 triliun itu saya rasa bisa naik lagi. Untuk pendapatan asli daerahnya yang berasal dari yang sama-sama kita tahu ada pajak daerah, ada retribusi daerah, kemudian ada hasil kekayaan daerah lainnya. Kemudian kami juga menargetkan, karena saat ini setahu saya posisinya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ada di angka 5,08%. Kami berharap dengan kehadiran kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kami bisa bersinergi bersama pemerintah provinsi supaya 5 tahun ke depan sesuai dengan targetnya Pak Prabowo, pertumbuhan ekonomi ada di angka 8%. Yes, kita berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif, DPRD dan Pemprov, agar target di tahun 2029 pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Saat ini kita di angka 5,08%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang kurang lebih di triwulan ketiga ini 4,9 sekian kalau saya tidak baca, 4,9 sekian persen. Ya. Dan memang kalau misalnya pertumbuhan nasional itu akumulasi sebenarnya dari daerah. Kalau misalnya ada daerah yang di bawah, pasti. Ya, paling tidak kita bicara Sulsel dulu ini tadi. Kita bicara Sulsel, bagaimana kiranya agar ketika periode 2024-2029 ini selesai, kita bisa mampu bersinergi bersama Pemprov untuk mencapai angka 8% ini. Kalau lebih lagi bisa lebih bagus. Ya. Nah, dari bisa digali sedikit bagaimana, apa sih sebenarnya yang harus ditingkatkan dari sinergitas nanti itu?
Banyak sekali, seperti mungkin dari pariwisata bisa kita tingkatkan. Dan kemudian tadi pagi kayaknya saya ada baru baca berita bahwa ada sekitar 50 sampai 60 asetnya Pemprov yang istilahnya nganggur, Lahan tidur ingin nih. yang kurang lebih nilainya itu di angka 10 triliun. Nah, ini 10 triliun bukan mau dijual, ingin kita berdayakan agar aset ini tidak nganggur. Contoh CPI mungkin masih banyak lahan kosong yang mungkin bisa kita cari investor, entah itu investor lokal atau investor internasional agar ini PAD bisa meningkat. Kemudian dari eh, sisi pertanian, bagaimana supaya kita bersinergi bersama pemerintah provinsi untuk memajukan pertanian Sulawesi Selatan untuk meningkatkan lagi PAD-nya Sulawesi Selatan. Kemudian kita naik ke utara ada pertambangan PT Vale, bagaimana kiranya agar kita bisa bersinergi bersama PT Vale untuk meningkatkan ini PAD Sulawesi Selatan. Iya, iya, iya. Banyak sekali sebenarnya Kak hal-hal yang bisa kita bangun untuk meningkatkan ini PAD. Tadi CPI, apalagi ya? Mungkin di daerah-daerah Bulukumba, Iya. bukan Pariwisata ya. Iya, mau daerah Bulukumba, jangan kan daerah-daerah pantai, mungkin juga di daerah-daerah tengah, di Bone, di Sopeng, di Wajo, banyak sekali hal-hal yang bisa kita upgrade untuk meningkatkan ini PAD Sulawesi Selatan. Siap, siap, siap. Nah, yang menarik juga itu adalah BUMD. Ya, Jadi kalau kita lihat BUMD yang paling progresif kan sekarang Bansul Selbar aja betul. tuh. Iya. BUMD lain tidak kelihatan. Iya. Nah, itulah tugasnya kami Kakak, karena alhamdulillah kami diamanahkan menjadi salah satu pimpinan di Komisi C. Ada Kakak Andre sebagai ketuanya, ada Kakak Fadel Topan sebagai wakil ketuanya. Kami sendiri diamanahkan sebagai sekretaris di Komisi C agar kiranya nanti ini kami ber-13 di Komisi C ini bisa mampu untuk bersinergi bersama mitra-mitra kami salah satu BUMD tersebut untuk meningkatkan ini BUMD-BUMD lain, jangan hanya PT Vales, PT Sulbang Sulselbar saja. Iya. Kita tingkatkan ini PT SCI, Iya. GMTD, dan yang lain-lainnya. Ada juga hotelnya tuh. Hah? Hotelnya ada. Iya, Hotel di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya juga yang menariknya ini karena pertumbuhan yang selalu diganggukan Sulsel itu masih yang lama-lama, misalnya pertanian, perkebunan, tidak ada hal-hal baru kita lihat. nah Apakah betul. Ah. Itulah kami hadir sebagai anak muda Kakak ingin memberikan hal-hal baru, ide-ide baru. Apalagi kami alhamdulillah sempat tinggal di luar negeri, sempat tinggal di Singapura 2 tahun. Dan yang kita tahu itu Singapura negara kecil Ji, tapi kenapa bisa itu kaya sekali? Iya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itulah yang ingin kita bawa ke Sulawesi Selatan, ingin kita bantu coba implementasikan di Sulawesi Selatan agar sumber-sumber PAD itu bukan yang tadi kita bilang yang anu lalu-lalu Ji. Iya. Kita coba cari hal-hal yang berbau dengan digital, berbau dengan teman-teman UMKM yang kekinian. Kira-kira seperti itu Kakak. Iya, karena hanya di badan usaha itu yang bisa begitu, karena Iya. kalau di pemerintahan rigid, Iya, ya betul. birokrasinya banyak. Hmm. Nah, oke, Tribuners, kita rehat sejenak. Sebentar kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Salman Al-Faris, tetap di Ngopi.
Oke, Tribuners, kita kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di Ngopi Ngobrol Politik bersama dengan Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Kakanda ya? Terserah kita yang mana. Kakanda Salman Alfaris. Kalau kita panggil Pak, kayak tua sekali. Iya, tua sekali juga. Aduh, Kakanda aja. Oke, ini kita sudah di ujung-ujung nih. Kira-kira apa sih yang menjadi konsen utama ini selama 5 tahun? Tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi kita butuh sebenarnya apa sih yang akan Kakanda Salman lakukan ini, Kakak Salman lakukan di DPRD Sulsel? Tentu sebagai anggota DPRD kakak, kami ketika maju kemarin kami selalu berbincang dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kadang juga ada biasa masyarakat yang menangis saking saking mereka butuh sekali istilah bantuan kepada kami. Lagi habis krisis ya? Iya, apa kita kemarin kampanye ini mas sudah COVID ya kan, masih orang masih rasakan itu dampak-dampaknya. Jadi yang kami tentu concern adalah bagaimana caranya agar tangisan-tangisan ini, keluh kesah ini minimal, kalau tidak bisa hilang minimal berkurang. Karena tentu saya rasa 5 tahun itu waktu yang singkat untuk melakukan itu semua. Jadi paling tidak kalau kami tidak bisa menyelesaikan seluruhnya, paling tidak kita bisa menyelesaikan setengahnya. Nanti kalau memang diberi lagi amanah sama masyarakat untuk terlalu jauh ini bicara di sini. Kita berikan amanah untuk ya sampai mungkin 5 tahun ke depannya lagi, insya Allah kami akan bantu semaksimal yang kami bisa agar aspirasi masyarakat, keluh kesahnya, tangisannya itu bisa kita carikan solusi, kemudian bisa kita dorong untuk dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bisa diringankan lah. Iya, karena kami ini tugasnya ya seperti kakak tahu, tugasnya kami legislatif itu hanya menganggarkan. Ujung-ujungnya itu bagaimana untuk eksekusinya itu ada di pemerintah provinsi. Tapi tentu dengan adanya kami di sini, tentu kita tidak ingin setiap kami turun, setiap kami reses, setiap kami kunjungan selalu saja ada keluh kesah yang itu saja. Tentu kami tidak mau, malu kita Pak kalau kita anggota DPR terus turun ke daerah yang sama, turun tahun depan ke situ lagi keluh kesah masih sama, malu-malu kita. Jadi pasti kita akan terus bersinergi bersama pemerintah provinsi, terus mendorong pemerintah provinsi untuk agar kiranya program-program yang kami ingin laksanakan dalam hal ini di dapil kami di Makassar B itu bisa terlaksana, agar ketika kami turun sudah masyarakat paling tidak mereka mengatakan alhamdulillah, makasih nak sudah perjuangkan apa yang kami aspirasikan ke kita, seperti itu. Siap. Kemudian tapi saya potong kakak, kemudian tadi seperti saya bilang, dalam 5 tahun ke depan ini saya ingin memperlihatkan mungkin kepada teman-teman yang saat ini seusia dengan saya dan mungkin masih minder untuk berpolitik, masih tutup mata dengan politik. Saya kasih lihat dalam 5 tahun ke depan ini bagaimana sih politik-politik itu, bagaimana politik-politik tidak sekotor yang seperti kita bayangkan, agar nanti di tahun 2029 akan banyak Gen Z ini yang mempunyai gagasan fresh, ide-ide baru, kemudian pemikiran-pemikiran baru untuk ikut masuk berpolitik untuk membangun Sulawesi Selatan. Karena tentu kita butuh regenerasi, butuh regenerasi. Jangan hanya orang-orang yang senior-senior saja berpolitik. Tentu kita butuh anak-anak muda saat ini, bukan tentang usia tapi tentang nyalita untuk masuk ke politik. Karena saya pun juga dulu tidak berpikiran bahwa 5 tahun lalu tidak berpikir kakak bahwa saat ini akan jadi anggota DPR kak. Saya dulu cita-citaku paling ya mentok-mentok pengusaha, tidak pernah terfikirkan bahwa alhamdulillah jadi anggota DPR kak, ini tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Jadi saya lagi-lagi saya memberitahu kepada teman-teman semua, teman-teman Gen Z, yakin dan percayalah bahwa politik
itu adalah bentuk pengabdian tertinggi kita sebagai manusia. Siap. Nampaknya itu sudah jadi penutup ya. Oh iya, harusnya begitu kan? Politik Sorry, sudah sorry. menjadi apa namanya, pengabdian tertinggi Iya. kita sebagai manusia. Nah, mungkin karena kita ini sudah, mungkin ada closing statement-nya ya dari Pak Dewan, langsung aja nih. Teman-teman. Terkait tema kita. Ya. Terkait tema kita tentunya. Oh iya. Anak muda bisa tonji. Terkait tentang anak muda bisa tonji. Bisa sekali. Iya. Cuman jangki terus bersembunyi. Kenapa saya bilang bersembunyi? Karena masih banyak ini anak-anak muda yang minder. Minder dalam hal ini kita bicara tentang minder berpolitik, minder untuk memulai langkahnya. Minder untuk memulai langkahnya karena dia anak-anak muda itu biasa kayak takut salah, takut apa dan sebagainya. Tapi yang saya tanamkan ini di kepalaku bahwa anak muda jangan kita takut salah. Kenapa? Karena kalau anak muda salah itu dipahami karena masih anak muda. Ya, Dimaklumi. Jadi jangan kita pernah takut salah karena dari kesalahan itulah bisa kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa kita jadikan pelajaran untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi jangan kita pernah takut untuk mulai melangkah. Kemudian mungkin satu saya kata-kataku saya tunggu di kantor DPRD Provinsi Selatan tahun 2029 sampai 2034 agar kita bisa bersama-sama bersinergi sesama anak muda di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun Provinsi Sulawesi Selatan ini. Jangan kita takut untuk berpolitik, mulai melek sama politik sekarang, pelajari tentang politik itu dan sebagainya, dan yakinlah bahwa itu bisa menjadi amal jariah untuk kita istilahnya untuk kita mencari akhirat kita. Ketika kita meninggal nanti, amal-amal inilah yang akan kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal, mungkin karena kebijakan yang kita lakukan atau keputusan yang kita ambil, tanda tangan yang kita berikan itu bisa bermanfaat bahkan kita setelah mati. Siap. Menarik sekali ya. Ternyata ada beberapa pesan-pesan yang menyentuh kepada anak muda, dan tentunya ini menjadi juga challenge supaya anak muda bisa muncul karena anak-anak muda ini senang sekali pasti kalau banyak anak-anak muda, bukan karena saya anak muda bisa punya banyak teman ya kakak, tapi karena saya tahu sekali nih anak-anak muda di Provinsi Sulawesi Selatan banyak yang berkompeten. Cuman mereka minder saja, mereka takut saja untuk mengambil langkahnya untuk masuk ke dunia politik. Iya. Siap. Nampaknya sudah butuh regenerasi nih ya. Jadi ada ajakan regenerasi. Iya. Saya tunggu semua. Siap. Terima kasih Pak Salman sudah hadir di Ngopi Spesial Tribun Timur bersama dengan Sekretaris Komisi C Salman Alfaris Karsa Sukardi, dan terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah menonton acara ini. Tetap ikuti perkembangan informasi dan update apapun di Sulawesi Selatan melalui kanal tribuntimur.com. Kemudian bisa juga mengikuti semua akun media sosial kami di YouTube, Instagram, TikTok, X, dan tetap menonton acara Tribun Timur saja. Saya Hasim Arfa, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.